sampailah kemari. Indahlah kami sampai kemari. Pisanglah ane baola balai. Pisanglah ane baola balai. Masalahnya sebuah peti di dalam peti. Masa sebuah di dalam peti. Utanglah ane dapatlah dibayi. Utanglah ane dapatlah dibayi. Utanglah nyola budi mati. Dibawa mati. Utanglah budi dibawa mati. Halo sahabat budaya, kembali lagi di RF Sibolga untuk acara obrolan budaya hari ini yang akan mengangkat tema tentang prosesi adat pernikahan, tapi untuk satu prosesinya yaitu adalah peran serta atau prosesi dari Kim-Inang. Dan di sini saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang induk inang itu seperti apa dan juga tentang prosesi pernikahan adat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Langsung saja dari ujung sana kita akan menyapa Bapak Edi Saputra. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat Bapak ya? Alhamdulillah baik. Dan Pak Edi Saputra adalah selaku pengamat dan juga pemerhati budaya yang ada di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Di samping Bapak Edi Saputra ada Ibu Emiati Tanjung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Sehat. Dan sahabat budaya, Ibu Emiati Tanjung ini adalah selaku dari Induk Inang, gitu ya. Iya. Di samping saya sudah ada yang sering biasa dipanggil dengan Pak Sayang. Assalamualaikum Pak Sayang. Waalaikumsalam. Sama seperti Pak Edi tadi ya, pelaku seni dan budaya di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan sahabat budaya, kita akan bertanya langsung atau ngobrol langsung lebih dalam lagi tentang peran serta dari Induk Inang di dalam prosesi pernikahan adat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita langsung ke Pak Edi dulu lah ya. Pak Edi, Ya. Bapak selaku pengamat dan juga pemerhati budaya yang ada di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Secara umum ini Pak, prosesi dari pernikahan yang ada di Sibolga ini bagaimana Pak? Iya. Pendengar dan penonton sekalian, sahabat budaya, di Sumatera Utara, khususnya di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, di dua daerah inilah yang melakukan budaya pesisir seperti itu disebut. Jadi dengan kata lain bahwa induk budaya pesisir di Sumatera Utara itu hanya di 2 daerah, yaitu kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara umum prosesi pernikahan masyarakat pesisir Sibolga Tapanuli Tengah itu ada 5 tahapan. Itu dimulai dari marisi yang pertama, yaitu bertanya-tanya. Misalnya ada satu pihak keluarga lelaki yang ingin atau mengetahui seseorang tetangga atau di tempat lain ada anak gadis, kemudian bertanya-tanya apakah statusnya masih lajang atau macam mana. Itu dia. Kemudian itu yang pertama, marisi. Yang kedua, lanjutan dari marisi ini artinya pembicaraan yang sudah lebih serius dan lebih mengikat. Kalau yang pertama ini masih ringan-ringan ceritanya, tapi yang kedua ini, tahap kedua disebutlah sirih batanyo. Karena di sini sudah ada perangkat yang dibawa seperti kampi sirih namanya. Sirih bertanya, apa syarat-syaratnya? Semacam mahar, antaran atau apa, itu dibicarakan lebih serius. Kemudian masuk pada tahap ketiga, setelah ada kesepakatan di sirih batanyo itu, kapan akan dilakukan itu, mengantarkan uang dan sekaligus prosesi pertunangan.
lamaran gitu ya? Ya, jadi yang ketiga itu mengantarkan uang dan pertunangan. Yang keempat, pada tahap ketiga itu sudah disepakati hari pernikahannya kapan. Nah, misalnya seminggu atau 2 minggu kemudian dilaksanakanlah prosesi pernikahan itu. Nah, dalam prosesi pernikahan itu bagi masyarakat pesisir tentu mengikuti dan menjalani syariah Islam. Kan seperti itu melalui KUA. Dan setelah prosesi pernikahan selesai dengan segala pernak-pernik budayanya nanti akan disampaikan oleh Pak Sayang dan Aci Emi, ya kan, apa tanggung jawab induk inang di sana baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Nah, selesai pernikahan mungkin dilanjutkan dengan resepsi pesta pernikahan. Nah, beberapa hari kemudian setelah selesai seluruh kegiatan, dulu itu ada satu proses lagi yang disebut dengan maulang jajak. Menjalang. Nah, maulang jajak itu atau menjalang kepada orang-orang tua untuk menyusun atau mengetahui sapaan, tutur sapa. Ya, mereka yang baru berumah tangga ini memanggil apa kepada si Polan, memanggil apa kepada si Polan. Nah, itu maulang jajak atau menjalang. Itulah secara keseluruhan 5 tahapan. Nah, dari 5 tahapan itu ada momen yang sangat berperan bagi induk inang, baik induk inang pihak lelaki maupun induk inang pihak perempuan. Saya kira itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Sayang dan Ibu Emi. Silakan. Nah, iya. Ke Pak Sayang dulu ya. Pak Sayang, dari beberapa prosesi adat pernikahan Sibolga Tapek tadi Pak, peran induk inang bagi marapule Pak ya, Iya. atau calon pengantin pria, itu di mana Pak? Di prosesi yang keberapa itu Pak? Dan prosesnya bagaimana untuk marapule tadi Pak? Baik, terima kasih pemirsa budaya. Kita bercerita mengenai induk inang marapule dalam proses pernikahan. Jadi ada kebiasaan selaku induk inang marapule itu dikategorikan ada 2 kategori. Apabila yang mempunyai pesta ataupun hajatan memakai ada 2 gala namanya. Atau gelar, ada namanya gala 9, kemudian gala 12, gala 2 balik. Jadi dengan catatan ataupun sebagai garis bawah, kalau tidak memakai gala ataupun gala 9, itu induk inang marapule jarang dipakai. Oh gitu. Ya, karena mengapa? Kalau udah gala 9 dengan gala 2 balik, itu pada khususnya udah memakai budaya Sikambang. Nah, jadi peran induk inang laki-laki itu ada, terutama nanti untuk mengarak marapulenya sewaktu setelah akad nikah, mengarak ataupun diiringi dengan tari gelombang, kemudian randai dan malamnya bersikambang. Jadi peran induk inang di situ untuk mendampingi marapulenya karena ini beradat, sekalian untuk membusanainya, memakai bajunya dan sekaligus untuk malam sikambangnya juga induk inang berperan sangat penting di situ. Pertama untuk mempakaianinya, menyandingkannya untuk bersanding, acara damping. Kemudian di dalam bersanding nantinya, induk inang laki-laki dengan induk inang perempuan itu akan kerjasama melaksanakan suatu kegiatan apa yang dibilang dengan main bacoki. Bacoki itu harus ada induk inang laki-laki, harus ada induk inang perempuan. Kemudian setelah mencoki nantinya ada lagi perangkat nanti peralatan makan basuok namanya, makan olo-olo, makan berebutan. Nah, makanya tugas induk inang marapule itu sangat penting apabila pesta tersebut memakai gala yang kita maksud tadi. Gala 9 atau 12. Iya. Baik sahabat budaya, nanti kita akan lanjut lagi untuk pembicaraan kita atau obrolan kita tentang induk inang ini seperti apa setelah satu ini. Alalamo ambo malie siapo aganyo alala
Lamo-lamo ambo mainye siapa agaknya. Anak gadinan baru datang bisa bala rumah. Lita bala mainye yo di mano basuo. Kironyo kawan sekolah waktu di SD. Tampenan istimewa di lubuk hati Serina. Lamo-lamo ambo mainye siapa agaknya. Anak gadinan baru datang bisa bala rumah. Lita bala mainye yo di mano basuo. Kironyo kawan sekolah waktu di SD. Tampenan istimewa di lubuk hati Serina. Lamo-lamo ambo mainye siapa agaknya. Anak gadinan baru datang bisa bala rumah. Lita bala mainye yo di mano basuo. Kironyo
RINet Radio Visual, tonton yang Anda dengar. Sahabat budaya, kembali lagi obrolan budaya dari Sibolga, dan kita masih ngobrol tentang peranan serta atau fungsi dari induk inang dalam prosesi pernikahan adat Sibolga dan Tarung. Tadi kita udah berbincang sama Bapak Sayang ya tentang peranan induk inang untuk merapule. Lalu ini berbeda juga dengan peranan induk inang untuk yang anak daro ya Bu ya. Ini ada Ibu Emiati Tanjung. Silahkan Bu, gimana nih prosesi atau peran serta dari induk inang dalam prosesi anak daro? Prosesinya sebelum nikah kita mengadakan dulu potong konde. Oke. Ini ibaratnya kalau memasang langit-langitnya dulu pertama ya. Memasang langit-langit semua selesai hari atau Kamis. Oh, itu di hari Kamis Bu ya? Iya, hari Kamis pasang langit-langit semua siap. Baru hari Jumatnya potong konde. Oke. Siap potong konde. Selesai potong konde dimandikan pengantinnya kan. Siap dimandikan. Hari Sabtunya baru akad nikah. Malam minggunya baru sekambang. Baru sekambang Bu ya. Dan Setelah siap nikah hari Sabtunya baru pengantinnya diarak. Diarak entah ke masjid, entah kemana mau diarak. Itu selera permintaan orang rumah. Oke. Bu Emi, bagaimana nih kalau tadi merapule tentu berbeda dengan yang anak daro. Prosesi atau peran dari induk inang untuk anak daro tadi bagaimana nih Bu Emi? Iya, berbeda lah memang. Karena kalau pengantin perempuan, anak daronya dari hari Kamis kita memasang langit-langit. Dari hari Kamis Bu ya? Iya, hari Kamis sampai adatnya lah semua, pasangan keretanya, lampu kolotnya semua kan. Itu hari Kamis. Hari Kamis. Jadi hari Jumat motong konde. Potong konde ini bagaimana nih Bu? Kalau motong konde ini kita pengantin itu kalau mau nikah harus dipotong konde karena kita melihat disitulah kebagusannya pengantin tuh. Konde itu dalam artian rambut? Potong rambut. Poni. Oh, oke. Poni. Bukan konde apa dah? Konde. Dipotong konde. Konde siap dipotong, dia dimandikan. Siap dimandikan, udah selesai. Hari Sabtunya baru acara lagi, akad nikah. Hari Sabtu, berarti hari Jumat tuh ya? Iya. Hari Jumat itu siap motong konde, kalau ada motong, kalau gala 12 itu memotong kerbau. Ya. Sorenya dipotonglah kerbau atau malamnya gitu. Kemudian Sabtu akad nikah lah Sabtu. Setelah akad nikah dibawa ini pengantin ini diarak. Pengantin laki sama pengantin perempuan. Ya. Diarak ala ke masjid. Oh, diarak ke masjid. Oke. Diikutilah dengan induk inang merapule. Baik. Ini fungsinya diarak itu untuk apa, Bu? Tandanya dia itulah namanya begala tuh. Oh, gitu. Nah, kalau nggak begala nggak ada itu. Nggak ada diarak dia. Nggak ada. Itulah namanya gala tuh. Kalau gala 9 suntingnya 1. Kalau gala 12 suntingnya 2. Suntingnya apa lagi, Bu? Kalau gala 12 itu pakai bendera-bendera, pakai parang, rencong, pakai tombak di bawah itu. Itu gala 12. Gala 12. Gala 9 beda lagi, Bu? Kalau gala 9 nggak pakai itu, cuma sunting aja. Lebih sederhana berarti. Ya. Baik, sahabat budaya, untuk Pak Edi, apakah ada yang bisa ditambahkan ini dari keterangan yang sudah disampaikan oleh Ibu Emi dan juga Pak Sayang tadi? Ya, barangkali saya sekedar melengkapi saja, ya kan. Ya, terutama tentu Pak Sayang, Ibu Emi tentu lebih paham itu. Ada tadi diceritakan oleh Ibu Emi tentang mandi siapa konde? Bukan, potong konde. Potong konde ya. Nah, potong konde, Ibu Emi tadi sepintas mengatakan dari situ akan diketahui bagusnya si anak daro ini. Kata bagus di situ itu dalam tanda kutip. Kualitas kuantitas. Seorang induk inang itu mengetahui persis kualitas dari anak daro ini, luar dalam. Paham itu ya?
dari potongan rambut itu misalnya ada tanda-tanda khusus yang itu sudah sangat dipahami oleh para induk inang anak daro. Yang mana itu tak kurang berkonde. Jadi oleh karenanya itu sungguh ya kenyataannya di masyarakat banyak anak gadis itu yang ketika mau diproses nikah tidak mau dipotong konde. Udah paham lah kita itu. Takut ketahuan atau apa ya? Ya itu filosofi yang paling dalam. Filosofi yang paling dalam itu makna dari potong rambut yang seperti poni itu. Nah itu dia. Kemudian ada sesudah prosesi pernikahannya pada hari Sabtu itu kan ada mandi tigo. Nah pertanyaannya kan mandi tigo ini apa? Yang mandi kan cuma berdua mereka. Berdua kan? Merafule sama anak daro. Tapi kenapa dibilang mandi tigo? Barangkali Pak Sayang lah ini atau Ibu Emi yang bisa menjelaskan. Itu saya ya silakan. Itu taman ya. Bagaimana Pak Sayang? Boleh. Bu Emi. Oh, Bu Emi ya. Karena tugas dia itu. Mandi tigo ini Mbak Bu ya. Iya. Gimana nih Bu? Kalau mandi tigo itu penutup acara. Setelah akad nikah hari Sabtu, malam Minggu si kambang, hari Minggu pesta. Mandi tigonya harus hari Senin. Hari Senin. Penutup acara lah itu. Ini prosesnya gimana mandi tigo? Kalau mandi tigo itu Kenapa bertigo? namanya mandi tigo, tapi orang tuh mandi baduo. Oke. Nah, Induk ini tidak ikut mandi. Kami memandikan berdua. Oh. Kami yang memandikan. Induk nang Marapule satu, induk nang anak daro satu. barangkali begini apa ini? Mengapa disebut sebagai mandi tigo? Ini pun masih menjadi semacam banyak pertanyaan ya Pak Sayang ya. Maaf pemirsa, terutama masyarakat orang-orang tua dari daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mungkin ada ketentuan 3 syarat yang harus dipenuhi. 3 syarat yang harus dipenuhi, maka dibilanglah mandi tigo. Atau mungkin karena acara itu sebagai acara penutup dari seluruh prosesi pernikahan itu biasanya dilakukan pada saat menjelang sholat asar. Iya, jam 3. Apakah itu jam 3 sore? Jam 3. Entah karena itu kita juga Jam 3. masih pertanyaan. Tapi sejak dulu memang sudah disebut mandi tigo ya, Ci ya. Itu dia. Oh begitu. Ya sudah jelas ya sahabat budaya bagaimana filosofi dari mandi tigo tadi yang mungkin agak ambigu bagi kita ya. Tapi nanti kita lanjut lagi obrolannya setelah yang satu ini. Alah tigo kalangan
RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Sahabat budaya, kembali lagi kita bersama untuk obrolan budaya dari Sibolga. Dan kita kembali ke Pak Sayang dulu nih. Pak Sayang selaku berperan yang sebagai induk inang untuk Merapule, Pak ya. Ada nggak nih Pak pengalaman yang tidak terlupakan ketika Bapak menjadi induk inang Merapule? Baik, terima kasih sahabat budaya. Mengenai induk inang laki-laki ataupun Merapule, bilang kalau pengalaman sih memang baik buruknya ada, ya. Tapi gak begitu banyak. Jadi kalau pengalaman yang bagus ataupun yang enak, ya, kita itu di nomor satukan. Oh gitu. Nah, ya, di nomor satukan. Kalau menurut dari cerita yang dulu orang-orang tua kita, induk inang itu sangat dihormati. Contohnya, kalau diadakan gala dua balik, itu kan udah pasti menyembelih kerbau ataupun lembu. Daging lembu tersebut itu diantar ke induk inang itu. Nah, itu penghormatannya. Yang mentah, ya gitu Pak Edi kan? Iya. Kabarnya itu. Ada yang mentah. Ini sapotongnya itu, enggak banyak kok. Kalau banyak kali nanti nggak mungkin kebagian lagi tamu yang lain ya kan? Paling satu iris. Habis sama induk inang saja. Oh, nggak mungkin sampai inang semua. Apalagi inangnya pun nggak kuat pula makan daging, ya kan? Tuh apa nanti kan tuh mubazir dia. Namun ada, itulah penghormatannya, sama pengalaman enak. Sama Pak Lurahnya. Iya, sama lah Pak Lurah nanti induk inang, karena induk inang berperan untuk gimana dibilang mendampingi Merapule dari awal latihan sampai mandi tigo, sebagaimana tadi ceritakan Ibu Emi, itu tugas induk inang laki-laki tidak lepas. Nah, antara induk inang laki dan perempuan. Kemudian induk inang laki-laki saya pribadi memang kalau dari kategori induk inang saya itu memang belum 100% karena saya itu pelaku seni. Nah, saya pelaku seni budaya, vokal, pemain musik. Namun keberhasilan saya raih, amanah ataupun penilaian dari pemirsa ataupun orang-orang, Pak Sayang itu bisa ditampilkan sebagai induk inang. Karena mengapa? Kita juga secara pribadi belajar membuat induk inang tersebut. Dan pada acara pelaksanaan pernikahan ataupun budaya Sikambang, kita itu selalu dipakai untuk induk inang. Nah, ibu ini sering kami tampil berdua. Ibu ini induk inang anak daro, bapak induk inang laki-lakinya. Merapule Pak ya? Iya, Merapule. Selama berperan menjadi induk inang Merapule Pak, ada nggak sih Bapak bertemu dengan Merapule yang agak susah ini Pak? Itu kan peran induk inang laki-laki kan harus mengarahkan gitu Pak ya? Ada nggak Pak? Pernah nggak? Sebenarnya kebanyakan ada juga tapi nggak begitu ada. Paling
gimana dibilang ya? Marapule itu, dia itu kan ada unsur keterpaksaan acara si Kambang. Apalagi yang membuat hajatan pihak perempuan. Oh gitu. Gitu. Sehingga dia itu harus ikut. Ya, terkadang begini, karena proses itu kan bersanding. Iya, bersanding. Hampir 1 hari, Panas. malam lagi. Iya, malam lagi. Kadang pakaian terlalu apa. Jubah itu panas. Ya, itu. jadi ya kadang-kala terjadi pertanyaan, udah bisa dibuka ini begini. Iya, Karena begini, dalam prosesi seperti yang disampaikan oleh Pak Sayang tadi, ya kan, kalau dia bergelar atau bagalan 12, itu sudah adat yang lengkap. Nah, syarat pertamanya harus ya menyembelih kerbau. Kalau digelar atau gala 9 itu seekor kambing. Seperti itu. Nah, ketika terjadi prosesi adat tadi itu, terkadang kan ada kejenuhan, capek, apa segala macam. Nah, disitulah peran seorang induk inang bagaimana menyamankan perasaan si Marapule ini. Karena apa? Di masyarakat pesisir itu, pada saat 1 hari itulah seorang Marapule itu diberi gelar Raja Sehari. Diberi gelar Raja Sehari. 1 hari itulah dia berhak memakai pakaian kebesaran raja itu, lengkap dengan gulang-gulangnya itu. Habis itu besok sudah tidak dipakai lagi. Pada 1 hari prosesi pernikahan itulah dia bergelar Raja Sehari. Kira-kira itu ya Pak Sayang ya? Iya. Nah, silakan ya. Kalau Ibu Emi sendiri nih, Bu, punya pengalaman yang tidak terlupakan apa nih, Bu, ketika selama menjadi induk inang untuk anak Daro tadi, Bu ya? Nih, itu tergantung kalau menurut saya. Ya. Terlupakan tuh. Ini memang juga betul juga tergantung sama pengantinnya juga nih. Bos. Gimana tuh, Bu? Iya, Pengantin yang gimana? Ada juga, tahulah semua rambut yang sama hitam kalau pendapatkan berlainan. Ada yang pengantinnya kan agak lembut. Oh gitu. Ada pengantinnya agak keras ya? kasar. Nah, di situ loh membuat kita stres. Stres dalam arti gimana, Bu? Melawankannya, dilawan kita tidak berani. Iya. Macam mana perasaan dia? Kita tahanlah, kita yang stres. Oke, yang paling sulit nih, Bu. Kan itu dari apa tadi motong konde, Bu ya. Itu peran dari induk inang itu udah mulai, Bu ya. Iya. Yang paling sulit pada saat peran atau proses yang mana, Bu? Yang paling sulit sebenarnya kalau dibilang sulit, tidak pala sulit semua. Santai nih semua. Nggak ada pala sulit. Cumanya yang bikin kita stres yang mau di malam minggunya. Mau malam minggu itu malam Mbak Ine bukan, Bu? Malam Sekambang. Oh, malam Sekambang. Beda lagi dengan malam Mbak Ine. Lain. Dia. Kalau bayi ini kan menuju pernikahan. Oke. Gimana, Bu? Gimana tuh? Begitu gue bilang nggak ada pengantinnya yang agak normal pikirannya, ada pengantinnya yang agak jogal otaknya. Jauh Itu bikin kita stres. Oke. Jadi maksudnya susah diarahkan. Iya. Ya sebagai contoh kan begini. Datanglah kata induk inang, kau jangan lesek-lesek bana. Oke. Nah, maksudnya jangan lasak-lasak kali ke duduk kau. Harus jaga image ya, Pak Iya ya? kan itu kan, jadi sementara dia sudah kegerahan itu tadi, capek, udah kesel, udah bosen gitu kan, udah boring atau nah itu kadang-kala ya dia mau protes juga, akhirnya wajah dia cemberut Iya. kan, ekspresinya jadi tidak bagus. Itu Jangan-jangan saya nanti kayak gitu, Bu. Mudah-mudahan jangan. Kalau Jangan ya, Ibu Bu. bantu inang berisu. Baik, sahabat budaya, nanti kita lanjut lagi obrolan kita masih tentang peranan dari induk inang. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi
Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Enggak. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. RRI Net Radio Visual, tonton yang Anda dengar. Sahabat budaya, nggak terasa nih kita udah masuk ke sesi terakhir untuk obrolan budaya kita, khusus untuk RRI Sibolga, tentang peranan dari Induk Inang dalam prosesi pernikahan adat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan kali ini kita akan mendengarkan langsung harapan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dari Pak Sayang dulu, Pak Sayang. Oke, siap. Pak Sayang selaku Induk Inang Marapule tadi, Pak. Pelaku seni budaya ya. Pelaku seni dan budaya juga. Baik, Apa harapannya, Pak? terima kasih sahabat budaya. Mengenai harapan dan impian selaku pelaku seni budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, saya secara pribadi, ya Pak Edi, Ya. ini kayaknya udah memprihatinkan. Nah, ya. Karena mengapa? Dikaji untuk sekian tahun ke depan, mungkin gak ada lagi yang melestarikan. Mumpung saya itu pribadi selaku pelaku seni masih bisa untuk berbuat sedaya upaya. Namun di sini perlu harapan atau permintaan kepada baik itu instansi setempat, pemerintah, dan juga seandainya ada badan ataupun wadah ataupun lembaga budaya yang telah terbentuk di Kota Sibolga. Kiranya ini nanti dapat mengawal, melestarikan, membimbing, membina untuk pelestarian adat budaya, terkhusus dulu mengenai prosesi pernikahan, baik itu yang kita bicarakan tadi mulai marisi dan seterusnya, pernikahan dan juga untuk induk inangnya. Karena mengapa? Sekarang kita tengok dalam suasana pernikahan itu biasa saja yang kaum perempuan mengenakan pakaian ke marapulenya, kurang layak. Makanya kita haruskan nanti kalau ada budaya, adat budaya ataupun lembaga budaya yang menangani, itu nanti menentukan orang yang punya gala berapa, harus ada induk inangnya, harus ada induk inang perempuan. Begitu Pak Edi kan? Iya, betul. Nah, biar dia terpimpin dia. Iya. Jadi disiplin, gak amburadul. Karena kalau nggak kita lestarikan ini mungkin ke depan ini mungkin habis. Itulah harapan saya selaku pelaku seni budaya. Saya sekarang masih giat-giatnya untuk melestarikan budaya ini sedaya upaya. Mudah-mudahan saya sehat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini budaya Sikambang ataupun pelestarian seni budaya adat budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah ini tetap saya majukan terus, saya lestarikan sedaya upaya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Sayang. Untuk Ibu Emi dulu Bu, silakan Bu, harapannya apa nih? Kalau harapan saya, kalau ada Bagala ini, kalau bisa jangan lagi
Di stop lanjutlah mumunya seterusnya adat-adat ini seperti adat yang lama. Jadi karena sekarang udah banyak orang sekarang adat itu diperkecilnya. Yang memperkecil bukan induk inang, tuan rumah. Kira-kira faktornya apa tuh, Bu? Kenapa mereka memperkecil? Semualah di situ. Termasuk biaya, Bu? Ya. Semua ada. Biasanya adat tuh begini. Mungkin mau ringkas mungkin. Nah, begitu saja lah. Iya. Tidak boleh itu. Tapi direpotin. Dan sudahnya begini-begini ya. itu yang banyak Sehingga kendala hilang dia. dari tuan rumah. Makanya terus berlanjut. Iya. Dan yang terakhir, silakan Pak Edi Saputra. Iya, sahabat budaya, bahwa dari banyak bacaan dan keluhan, tidak hanya di daerah pesisir kita ini saja, di daerah lain juga terjadi pergeseran nilai budaya itu, tata cara pelaksanaannya. Jadi khusus di masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah ini, kalau dia sudah bergelar 12 atau bagala 2 balai itu sudah lengkap. Dan itu akan sangat memberatkan bagi tuan rumah. Akan sangat memberatkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dipermudah-mudahlah. Jangan lagi. Ya. Akhirnya terjadilah penurunan. Terjadilah Peringkas. Penilaian itu terjadi penurunan. Walaupun kita tidak membantah, terutama perubahan zaman, kemudian kemajuan teknologi, kemudian gaya hidup, lifestyle itu sebetulnya kembali kepada masyarakat pesisir itu sendiri. Kalau mau adat budaya Sumando pesisir ini lestari, ya kembali kepada masyarakat itu sendiri untuk mempertahankannya. Ditambahlah dengan pembinaan-pembinaan seperti harapan dari Pak Sayang tadi. Ada lembaga khusus yang paling bertanggung jawab dan bisa mensahkan sesuatu hal apabila ada perubahan-perubahan. Saya kasih contoh satu perubahan. Misalnya kalau dulu selesai prosesi pernikahan itu biasanya dilanjutkan dengan acara makan bersama, atau masyarakat pesisir mengatakannya makan beradat. Itu dihidangkan, yang disebut janang. Ada janang yang menghidangkan itu. Janang itu sebetulnya satu profesi, dan janang yang menghidangkan makanan itu tidak bisa perempuan, harus laki-laki, minimal berdua ya Pak saya. Satu yang berdiri menerima dari dapur, kemudian satu yang di tengah menerima itu dan menghidangkannya. Janang 1, janang 2. Dan janang ini sudah tahu siapa yang pertama lebih dulu dihidangkan dan apa yang akan diletakkan. Itu sudah ada urutannya semua. Sudah dilatih lah. Iya, dan dilatih. Tidak bisa sembarang jongkok di depan orang banyak itu. Jadi ada tatanannya, ada tata caranya. Itulah yang semakin tergerus. Iya, tergerus. Jadi saya mendukung apa yang disampaikan harapan Pak Sayang tadi, bagaimana supaya pemerintah daerah dan masyarakat sendiri tentunya berupaya untuk mempertahankannya supaya ini bisa lestari kepada generasi yang akan datang. Soal perubahan pasti setiap budaya dimanapun itu akan berubah, tetapi kembali kepada masyarakat dan komunitas itu sendiri untuk mau melakukan dan tetap menjalankannya. Tetap melestarikan ini. Betul ya. Terima kasih untuk bapak-bapak dan juga ibu Enmi tadi yang sudah memberikan jabarannya tentang prosesi atau tentang peranan dari induk inang bagi anak Daro dan juga bagi Marakulo. Baik sahabat budaya, sampai di sini obrolan budaya RRI Sibolga. Sampai jumpa.